Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mawaddah, NPM 20140128, kelas 2C semester 2, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu model WebEd. Pengertian model pembelajaran WebEd. Pembelajaran terpadu model WebEd menurut Trianto tahun 2009 adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Model WebEd atau jaring-jaring laba menurut Ade Rukmana tahun 2006 halaman 33 bertolak dari pendekatan tematik sebagai pemandu, bahan dan kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran terpadu jaring laba-laba adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang kecenderungan dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Nah, ada beberapa karakteristik model pembelajaran WebEd. Di antaranya, yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran WebEd. Yang pertama, kelebihan dari model WebEd atau jaring laba-laba meliputi 1. Penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru untuk yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memudahkan perencanaan. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Yang kedua, kekurangan dari model pembelajaran WebEd. Yang pertama, sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Yang ketiga, dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang keempat, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran. Langkah-langkah membuat rancangan dan penerapan model pembelajaran WebEd. Yang pertama, langkah membuat rancangan model pembelajaran WebEd. 1. Mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Yang kedua, mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaringan tema. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Yang keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Yang kelima, menyusun rencana kegiatan mingguan. Yang keenam, menyusun rencana kegiatan harian. Yang kedua, penerapan model pembelajaran WebEd. Yang pertama, tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan pembelajaran tematik, model jaring laba-laba yang dimulai dari penjabaran kompetensi dasar
beberapa mata pelajaran di kelas 1 dalam indikator IPA mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya. Yang pertama, menyebutkan nama bagian-bagian tubuh. Yang kedua, menceritakan kegunaan bagian-bagian tubuh. Yang ketiga, menyebutkan anggota gerak tubuh. Bahasa Indonesia memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun. Yang pertama, menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung. Yang kedua, menanyakan data diri dan nama orang tua serta saudara teman sekelas. Kalau di dalam matematika, yaitu membilang banyak benda. Yang pertama, membilang atau menghitung secara urut. Yang kedua, menyebutkan banyak benda. Yang ketiga, membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Dalam pembelajaran IPS, dapat mengidentifikasikan identitas diri, keluarga, dan kerabat. Yang pertama, menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Yang kedua, menyebutkan nama ayah, ibu, saudara, dan wali. Yang ketiga, menyebutkan alamat tempat tinggal. Yang keempat, menyebutkan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Nah, dalam pendidikan kewarganegaraan, itu juga menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Yang pertama, menyebutkan berdasarkan jenis kelamin anggota keluarga. Nah, itulah penjelasan dari kewarganegaraan. Sekarang dari pendidikan agama Islam. Membiasakan perilaku terpuji. Nah, yang pertama, membiasakan perilaku jujur. Yang kedua, membiasakan perilaku bertanggung jawab. Setelah menjabarkan KD di dalam indikator guru, menentukan tema sentral dan memetakan berhubungan antara mata pelajaran dengan tema sentral, serta menentukan pokok bahasan. Berikut ini adalah pemetaan pokok bahasaan antara mata pelajaran dengan tema sentral. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dicontohkan kegiatan-kegiatan secara garis besar. Yang pertama, kegiatan 1. Memberi makna pada hasil pengamatan. Menggunakan informasi dari hasil pengamatan untuk menjawab pertanyaan, menerangkan bagian-bagian tubuh, misalnya mata, telinga, dan lain sebagainya. Yang kedua, kegiatan 2. Pembelajaran dimulai dengan menyebutkan data diri dengan kalimat sederhana, menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung, menanyakan data diri dan nama orang tua serta saudara kandung teman sekelas, menyebutkan nama anggota badan dan kegunaannya dengan sederhana, mengamati gambar tentang keluarga, bertanggung jawab dengan makna gambar dan lain sebagainya. Yang ketiga, kegiatan 3. Kegiatan pembelajaran meliputi membilang atau menghitung secara urut jumlah anggota keluarga, menyebutkan anggota keluarga, membandingkan dua anggota keluarga melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. 4. Kegiatan 4. Pembelajaran mengajak siswa mengamati gambar tentang keluarga, kemudian bertanya jawab tentang nama-nama anggota keluarga, mendeskripsikan kasih sayang anggota keluarga, menceritakan pengalaman diri, menceritakan kasih sayang antara anggota keluarga, dan lain sebagainya. Kegiatan 5. Pembelajaran dimulai dengan berdiskusi kelas, membahas kasih sayang keluarga, mengidentifikasi macam-macam contoh perbedaan, seperti perbedaan jenis kelamin, menceritakan kasih sayang keluarga, dan lain sebagainya. 6. Kegiatan 6. Dalam pembelajaran siswa diminta memilih gambar sesuai dengan anggota keluarganya. Siswa menceritakan kebiasaan keluarga yang dilakukan bersama seperti jujur, santun,
sopan, dan kasih sayang, dan menceritakan tugas dan tanggung jawab anggota keluarga. Itulah penjelasan dari pembelajaran terpadu model WebEd. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.